nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah karena kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali, berwajah kembali, mengunjungi taman-taman surga. Dan semoga kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadiri pengajian tasawuf. Amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita masih membahas tentang Syama'ilur Rasul, tentang sifat-sifat Rasulullah, arahan-arahan Rasulullah, baik itu yang berhubungan dengan akhlak, baik itu yang berhubungan dengan keseharian kita ataupun ibadah kita. Kemarin kita membahas masalah an-nadhafah. Jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita atau mengarahkan kepada kita untuk selalu menjaga kebersihan. Kalau kemarin kita sudah membahas apa? Ada yang masih ingat? 2 bulan yang lalu, bulan Rajab, kalau ada yang masih ingat, membahas apa? Tentang kebersihan badan, kuku, mandi, itu harus kita jaga. Nah sekarang yang keempat, Hasuhu sallallahu alaihi wasallam ala nadhafatil thiyab. Yang keempat di sini Rasulullah memberi semangat kita, memberi arahan kita untuk bukan hanya membersihkan badan saja, tapi juga membersihkan pakaian. Jadi kalau kita mau mencuci pakaian, ini bisa menjadi pahala. Bagaimana kita niatkan kita mencuci pakaian? Ini kita mengamalkan dawuhnya Rasulullah yang menganjurkan kita untuk membersihkan pakaian. Jadi kalau ada orang yang pakaiannya kotor, bukan berarti dia nggak punya sabun untuk dibuat cuci. Dia punya uang, dia punya sesuatu yang dibuat untuk mencuci pakaian tersebut. Tapi kalau dia tidak mau mencuci, itu bukan termasuk hal yang diajarkan oleh agama Islam. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan hal-hal yang indah. Jadi kalau misalkan ada orang pakaiannya sudah kadang-kadang satu pakaian dipakai 1 minggu sampai ininya itu kerah, hitam gitu. Kadang mau deket aja jarak 1 meter baunya itu, baunya terus kelihatan. Si pakaian udah nggak dicuci berapa hari ya. Kadang-kadang biasanya kita bukan pakaian, jaket gara-gara jaket itu jarang kita pakai kan. Tapi ya kadang-kadang kita pakai nggak terasa. Akhirnya jaket tadi itu kita pakai lama, apot ambune ya. Tahu apot sebenarnya? Badek kalau bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Jawanya badek. Bau ya, baunya tak enak. Nah itu. Atau kadang itu sorban ya. Apa namanya itu? Sorban, tidak. Itu gara-gara nggak nempel sama tubuh kita, kadang dicucinya 1 bulan sekali ya.
yang belakang itu kena anginnya tak itu. Waduh, ambune itu. Enggak cukup untuk hidung tok. Semua main YouTube guys, enggak kuat sama baunya. Nah ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa jangan hanya badannya saja yang dimandiin, tapi pakaiannya juga kita bersihin, kita. Kamar Al-Tabrani wa Abu Nu'aim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min karamatil mu'mini 'ala Allah naqo asal bihi wa ridho bil yasir. Sesungguhnya termasuk dari bentuk istimewanya seseorang di sisi Allah, orang itu dianggap mulia di sisi Allah, orang itu dianggap istimewa di sisi Allah kapan? Ketika pakaian itu bersih dan menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada. Jadi ada dua hal ya. Kalau ini istimewa di sisi Allah, dua hal ini harus diperhatikan. Bajunya yang bersih, terus juga ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah kalau orang itu bajunya bersih enak, ya mau kumpul kemana itu ya nggak kasihan orang yang dikumpuli gitu. Jadi mau bertemu sama teman, kalau bajunya bersih kan enak ya kelihatannya. Tapi kalau mau berkumpul sama orang bajunya kotor, ini yang kuning ya, terus coklat kadang ya kan, wah, orang mau ngomong itu udah nggak mood gitu. Wah, nggak enak ngomong aja takut apa? Kalau bau gitu. Itu tadi inna min karamatil mu'mini 'ala Allahi atau ini. Sesungguhnya istimewanya seseorang mukmin di sisi Allah itu ketika bajunya bersih ya dan menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terus juga pernah Rasulullah SAW warawa Abu Nu'aim an Jabir anna Rasulullah SAW ra'a rajulan wasiqatan thiyabuhu. Pernah Rasulullah lagi duduk-duduk sama sahabatnya, lihat ada orang laki-laki lewat. Lah orang tadi itu yang lewat bajunya kotor, yes kotor, kelihatan kayak ada coklat-coklatnya, kuning, hitam. Akhirnya Rasulullah tahu gimana? Ama wajada hadza syai'an nabihi ya. Dawuh Rasulullah, orang itu enggak punya sabun buat cuci bajunya. Dari Jawa itu Rasulullah bilang, orang itu enggak punya sabun buat cuci bajunya. Jadi di sini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikan dengan baju juga. Dengan kebersihan ya, dengan kebersihan baju. Terus kemudian bahkan Rasulullah SAW yang hak ta'alidnya bil wasah. Rasulullah juga melarang untuk meletakkan baju atau kalau ada tempat yang bersih, ngapain kita milih tempat yang kotor? Jadi kata-kata berani kotor itu baik harus dikasih komite. Kan kalau di TV itu biasanya iklan Rinso gitu ya kalau nggak salah. Iklan Rinso, berani kotor itu baik, berani kotor itu baik. Itu biar sabunnya laku gitu. Ya. Lah berani kotor itu baik itu di tempatnya. Tapi kalau ada tempat yang lebih bersih, kita kok pilih tempat yang kotor, itu termasuk apa? Tidak dianjurkan oleh agama Islam sama Rasulullah SAW. Karena ada salah satu sahabat itu pakai pakaian, sarungnya atau pakaian yang bagian bawah itu melembreng. Tahu melembreng? Melembreng itu beleleng, ya. Nah itu beleleng. Terus akhirnya ketika jalan di tengah-tengah kota Madinah ada orang yang dari belakang bilang, wahai fulan, kalau bisa sarungnya akan sedikit gitu. Karena itu bisa menjadikan sarung lebih awet, bisa menjadikan kamu lebih bertakwa,
juga bisa menjadikan sarung lebih bersih. Nah, termasuk salah satu dari kemakruhan, ya, kemakruhan itu ketika kita apa? Memakai pakaian yang di bawah dari telapak kaki. Ini bagi orang laki-laki ya, bagi orang laki-laki kita makruh untuk memakai baju di bawah telapak mata kaki. Tapi kalau perempuan, kalau bisa ya sampai leher. Saya pernah ada salah satu sahabat itu tanya. Jadi Rasulullah bilang Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihat seseorang yang memakai pakaian itu lebar tadi itu maksudnya. Ada Ummu Salamah bilang, tanya sama Rasulullah, wahai Rasul, bagaimana dengan orang-orang perempuan? Orang perempuan kan kaki juga aurat gitu. Kalau nggak dilebarin, ya nanti kelihatan kakinya. Akhirnya sama Rasulullah, ya udah kalau gitu dilebarin apa? Dengan ukuran 1 jengkal. Jadi 1 jengkal gini lebarnya. Terus karena Nabi Salamah, loh kalau 1 jengkal itu masih kelihatan kadang-kadang telapak kaki kita itu. Akhirnya sama Rasulullah bilang, ya udah kalau 1 jengkal masih kelihatan telapak kakinya, ya udah dilebarkan sampai 1 dirok, 1 lengan gini. Jadi kalau orang perempuan ya yang paling bagus bajunya lebar. Soalnya kalau kita mengikuti pendapatnya Mazhab Syafi'i, auratnya orang perempuan itu apa? Wajah, tangan, seluruh badan, seluruh badan. Kalau Mazhab Hanafi, auratnya orang perempuan itu wajah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau bisa kakinya itu juga ditutupi pakai kaos kaki atau pakai apa. Tapi kalau misalnya masih kesulitan, ya kita ikut pendapat yang lain. Kadang-kadang ada tamu ya misalkan bolak-balik ke dapur, ya sulit menutupi kaki, ya tidak apa-apa, berarti itu mazhab lain. Nah, intinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita itu selalu untuk menjaga kebersihan, ya. Biar apa? Biar kita termasuk orang yang istimewa di sisi Allah. Dari itu tadi kita minta rahmatul ini Allah, naqau sawbihi walillahu bil yasir. Sesungguhnya keistimewaan seseorang mukmin di sisi Allah itu apa? Kapan? Ketika bajunya bersih, nggak harus bagus, nggak harus bagus, tapi bajunya bersih dan menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang besok, Semoga kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, diberkahi, dan semoga kita semua diberi istiqomah, istiqomah ngaji mulai awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.